Yang kita ada rencana mau pergi kemana nih? Aku sih pengennya ke museum. Museum apa? Aku juga belum ada rencana sih. Bentar ya, aku cari dulu. Oh, aku tahu. Gimana kalau misalnya kita ke Museum Satria Mandala? Kebetulan museumnya lumayan menarik loh. Wah, boleh tuh. Di mana lokasinya? Di Jakarta Selatan, Gatot Subroto. Kamu tahu kan? Oh iya, tahu tahu tahu. Ayo kita ke sana. Oke, let's go. Mana nih? Apa? Bentar. Kok motornya nggak bisa nyala ya? Wah, terus gimana? Seharusnya gimana tuh? Kamu harus peluk aku dulu. Apa sih bisa banget deh kamu? Yaudah, yuk. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin Iya kak. Siap. Ya, mau pesan berapa tiket? Mau mesen 2 tiket aja, Kak? Ya, apa sekali menukan kembalinya? Boleh. Oke, ini tiketnya untuk kembalinya sudah standby di dalam ya kak. Silakan masuk. Ya. Terima kasih. Makasih. Selamat datang di Satria Mandala kak. Silakan masuk. Oke. Baik kak, boleh saya mulai? Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah museum ini. Jadi dulunya, museum ini merupakan rumah kediaman dari Bapak Soekarno dan istrinya yang bernama Ibu Ratna Sarumpait. Lalu, rumah ini mulai diambil alih sebagai museum dan diresmikan oleh Pak Soeharto pada tanggal 5 Oktober 1975. Nah, saat ini kita sedang berada di ruang panji-panji yang merupakan jantung museum. Panji-panji sendiri merupakan bendera bendera yang terdapat di lingkungan Ankara. Seperti yang bisa kakak sekalian lihat, di sebelah kanan ini terdapat panji TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Hankam, TNI Angkatan Udara, dan Polri. Nah, kalian juga bisa lihat di depan kita ini terdapat teks proklamasi yang sudah dibikin ulang oleh Bapak Sayuri Mandiri. Aku mau nanya deh, di situ kan tertulisnya tahun 05 ya, sedangkan kemerdekaan kita itu terjadi pada 1945. Kenapa ya tulisan 05? Nah, untuk penulisan angka kosongan ini Kak, karena pada saat kita baru merdeka, negara kita masih menggunakan kalender Jepang. Nah, untuk kosongan itu merupakan tahun Sumera. Saya kira tahun Sumera itu sama dengan Masehi yang berarti 1945. Nah, di sebelah sini juga terdapat pengamatan daripada pancingannya sudah saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuki ruang diorama 1 ini mana menceritakan tentang pertempuran yang terjadi setelah dibacakan teks proklamasi kemerdekaan. Di sebelah sini terdapat pembacaan teks proklamasi yang dibacakan di halaman rumah Soekarno itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu, 5 hari setelah dibacakan teks proklamasi kemerdekaan, terbentuklah BKR atau Badan Keamanan Rakyat yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945. Di sini merupakan Kongres Pemuda yang pertama kali di Gedung Balai Mataram, Yogyakarta, yaitu pada tanggal 10 November 1945. Kongres ini diselenggarakan untuk membentuk badan-badan perjuangan. Nah, sebelah sini merupakan angkatan budaya polisi yang menggambarkan kegiatan historis di dekat Viaduk Surabaya, di mana telah terjadi penyerangan terhadap markas Kempentai Jepang. Diagram ini menceritakan tentang pembentukan PKR atau Tentara Keamanan Rakyat pada
pada tanggal 5 Oktober 1945. Berarti singkatan tentara itu dulu bukan TNI ya, tapi TKR. Iya betul, Tentara Kamanan Rakyat. Oke, mari kita lanjut. Yang terakhir ini menceritakan tentang pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 di dekat Jembatan Merah Surabaya. Oke Kak, mari selanjutnya kita masuki ruang Jenderal Sudirman. Baik, saat ini kita sudah berada di ruangan paling besar Jenderal Sudirman. Seperti yang kami lihat, di depan kita ini terdapat koleksi pribadi milik beliau. Contohnya di sini terdapat mantel yang ada di dalam lukisan tersebut. Dan di sini juga terdapat radio yang digunakan untuk mendengarkan berita lapangan dari dalam maupun luar negeri. Dan di sini terdapat kami yang digunakan untuk memapah Jenderal Sudirman semasa memimpin perang dunia. Ya, kenapa beliau itu ditangkap pada saat itu? Karena pada saat itu beliau sedang sakit keras sehingga beliau harus dipapah menggunakan pandu tersebut. Sini terdapat peta situasi rute gerilya yang dilaksanakan selama kurang lebih 7 bulan dan dengan jarak 1000 km. Mari selanjutnya kita melihat orasi di ruangan. Oke, saat ini kita telah sampai di ruang Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Letnan Jenderal Sumoharjo ini merupakan kepala staf Angkatan Perang kita yang pertama. Yang bisa kalian lihat di sekeliling kita ini terdapat koleksi pribadi milik beliau. Lalu di sini ada satu kalimat yang pernah beliau ucapkan, yaitu "Ame satu negara Zonder". Sebenarnya itu apa ya? Sebenarnya itu merupakan kata yang diambil dari bahasa Belanda yang artinya. Jadi bisa diartikan dari kalimat tersebut adalah aneh jika suatu negara tanpa ada tentara. Nah, alasan beliau mengungkapkan kalimat tersebut karena dulu pemerintah kita belum juga membentuk tentara. Oke, mari kita jalan sedikit agar segera menuju ruangan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Nah, saat ini kita sudah sampai di ruang Jenderal Abdul Haris Nasution. Bapak Nasution ini merupakan tokoh yang terdapat di Iya, betul sekali. Beliau ini merupakan satu-satunya tokoh yang selamat dari peristiwa tersebut. Dan di sini terdapat seragam kebesaran milik beliau. Oke, mari kita lanjut ke ruangan Soeharto. Oke, saat ini kita sudah berada di ruangan Soeharto. Beliau merupakan presiden kita yang paling lama menjabat, yaitu selama 32 tahun. Dan nama beliau mulai besar ketika beliau berhasil mengungkap peristiwa terjadinya G30 SPK. Dan seperti yang kalian lihat, di sekeliling kita ini terdapat potret-potret beliau ketika masih aktif menjabat. Dan di belakang kalian ini terdapat baju kebesaran milik Soeharto. Jadi, tokoh yang mendapatkan penghargaan Jenderal Bintang 5 Indonesia yaitu Jenderal Sudirman, Jenderal Nasution, dan Jenderal Soeharto. Oh ya Kak, untuk penjelasan koleksi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Oke, terima kasih. Baik, untuk koleksi selanjutnya akan saya jelaskan. Mari kita kasih lihat sini. Nah, sekarang ini kita sedang menuju ke ruang diorama kedua, di mana ruang diorama kedua ini menjelaskan tentang beberapa pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada diorama pertempuran 5 hari di Semarang melawan pihak Jepang terjadi pada tanggal 14 Oktober hingga 19 Oktober 1945. Kejadian ini berlatar belakangkan di Hotel Du Pavilion. Sekarang masih ada nggak ya? Hotel ini masih ada namun telah berganti nama menjadi Hotel Didiapuri. Mari kita lanjut ke diorama selanjutnya. Di diorama selanjutnya terdapat dapur umum, di mana ini menceritakan bagaimana ibu-ibu atau bapak-bapak tani kita menyediakan makanan untuk para pejuang-pejuang kita. Mari kita ke diorama selanjutnya. Nah, di sebelah kiri kakak terdapat pakaian-pakaian yang digunakan oleh Badan Keamanan Rakyat kita. Lalu di sebelah sini ada pertempuran Ambarawa yang terjadi
pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945, berlatar belakangkan di kuburan Belanda. Mari kita lanjut ke diorama selanjutnya. Selanjutnya terdapat pengumuman proklamasi di Medan atau di Pulau Sumatera. Pembacaan ini dilakukan oleh Muhammad Hasan dan pembacaan ini juga berlangsung di lapangan Kukuraido. Mari kita lanjut ke diorama selanjutnya. Selanjutnya terdapat Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1946, di mana pada saat itu Bandung terbagi menjadi dua bagian, yaitu Bandung Utara dan juga Bandung Selatan. Bandung Utara diisi oleh penjajah kita dan Bandung Selatan diisi oleh rakyat Bandung. Para penjajah kita ingin menguasai kota Bandung secara keseluruhan, namun rakyat kita tidak terima dan mereka memiliki ide yaitu membakar habis kota Bandung. Mari kita lanjut ke diorama selanjutnya. Di diorama selanjutnya terdapat operasi lintas laut dari Banyuwangi ke Bali. Terjadi pada tanggal 4 April 1946. Operasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian ketiga yang dipimpin oleh Kapten Waroka harus ketahuan oleh polisi Belanda. Di sini terdapat pertempuran Krempanju Biren Aceh terjadi pada tanggal 24 November 1945, di mana para pejuang-pejuang kita itu berusaha menghadang para penjajah Jepang yang ingin merebut kembali kota Biren. Mereka membongkar rel kereta dan menghujani kereta dengan sebuah tembakan. Lalu di sebelah kiri kapal terdapat baju yang digunakan oleh badan-badan perjuangan, di mana pada saat itu badan-badan perjuangan tidak hanya terisi oleh laki-laki tetapi juga ada yang seorang perempuan. Lalu di sebelah sini ada diorama yang menggambarkan tentang ekspedisi ke Maluku. Ekspedisi ini dilakukan oleh Angkatan Laut kita dan dipimpin oleh Yor Sudarso. Baik, selanjutnya di diorama selanjutnya ini menggambarkan tentang pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Terjadi pada tanggal 1 Januari sampai 5 Januari 1947. Baik, kita ke diorama terakhir di ruangan ini, yaitu tentang tanda bahaya dalam perang kemerdekaan. Bisa kakak lihat di sebelah sini, terdapat sebuah kentungan. Kentungan itu berfungsi untuk dibunyikan bila ada orang yang misterius ataupun mencurigakan, sebagai tanda bahaya agar para warga bisa bersiap. Baik, dan kita akan menuju ke ruang Panglima TNI yang pernah menjabat di Indonesia. Ini senjata apa ya? Oh, senjata ini bernama katana. Tradisional. Lihat di sekeliling kalian ini terdapat dokumentasi kegiatan TNI dari masa ke masa.
Lalu yang mengenakan baju putih ini adalah seragam dari Angkatan Laut. Lalu yang mengenakan baju biru ini adalah seragam dari Angkatan Udara. Baik, sekarang ini kita akan menuju langsung ke ruang senjata. Baik, selanjutnya kita akan melihat ke koleksi senjata yang berada di ruang bawah. Cut. Nah, sekarang ini kita sedang berada di ruang senjata. Di ruangan ini berisikan tentang berbagai macam senjata. Mari kita lihat ke koleksi pertama di ruangan ini. Nah, kalau bisa lihat di sini terdapat sebuah alat musik. Alat musiknya yaitu adalah biola dan trompet. Biola dan trompet ini digunakan untuk membangkitkan semangat para pejuang kita pada saat itu. Lalu kita ke sebelah sini. Di sini terdapat berbagai macam jenis senjata laras panjang. Bisa kakak lihat di sebelah sini terdapat berbagai jenis montir. Lalu di sebelah sini kakak bisa melihat di sini terdapat berbagai macam jenis senjata mesin dinas. Nah, kalau tadi ada berbagai jenis senjata laras panjang, di sini juga terdapat berbagai jenis senjata laras pendek. Bisa kakak lihat di samping kiri kakak, yaitu ada berbagai macam pistol. Lalu di sebelah kanan kakak juga terdapat berbagai macam jenis senapan jarak jauh. Nah, beralih dari senjata laras panjang dan juga senjata laras pendek, sekarang ini kita sedang beralih ke senjata tradisional. Bisa kakak lihat di sebelah sini terdapat berbagai macam jenis senjata tradisional. Ada pedang Belanda, samurai, keris, dan juga di sebelah sini juga terdapat sebuah bambu runcing atau senjata yang dulu digunakan oleh para pejuang kita. Ya nggak apa-apa. Oke. Kayak gitu anjing. Nah, ini adalah koleksi terakhir di ruang senjata. Untuk koleksi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya ya, Kak. Ayo silakan. Kita akan menuju ke ruangan diorama 3 dan 4. Setelah sampai di diorama 3 dan 4, teman-teman, diorama 3 itu berada di lantai 2. Dan kita akan menuju ke diorama 3, kita akan menaiki tangga terlebih dahulu. Setelah kita menaiki tangga, kita disambut dengan tulisan Sabda Marga. Dan kita lanjut ke diorama 3. Diorama ini menggambarkan penerbangan pertama oleh perwira ABRI pada tanggal 27 Oktober 1945 di Yogyakarta. Dan selanjutnya peristiwa Merah Putih di Manado pada tanggal 18 Februari 1946. Nah, terjadilah peristiwa hasil rapat rahasia itu bocor. Ya, disuruh ngomong kayak apa, lu tunjukin ini itu, terus Iqbal nanya. Pak, ini kok apa? Pak Dasep. Asu. Bujuk, nungging. Dia ada panjangan. Untuk diorama 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Nah, saat ini kita berada di diorama 4 di mana perebutan benteng New Victoria di kota Ambon pada tanggal 3 November 1950. Kita lanjut ke sebelahnya.
penyerahan pasukan pemberontakan Ibnu Hajar pada tanggal 9 Oktober 1956. Kita lanjut ke diorama berikutnya. Nah, ini adalah pendaratan angkatan perang dan polisi di Padang pada tanggal 17 April 1958. Diorama selanjutnya ini adalah tertembak jatuhnya pesawat B-26 Alan Pope pada tanggal 18 Mei 1958. Lanjut ke diorama berikutnya, pembebasan kota Manado pada tanggal 26 Juli 1958. Nah, lanjut ke diorama selanjutnya. Ini adalah Komando Mandala Pembebasan Irian pada tanggal 2 Januari 1962. Kita lanjut ke diorama selanjutnya. Ini adalah pertempuran Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Kita lanjut ke diorama selanjutnya. Ini adalah penerjunan di Timur Labuan pada tanggal 19 Mei 1962. Ini adalah koleksi terakhir di mana di ruangan diorama 4 dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya. Mari kita akan menuju ke koleksi selanjutnya. Yang berikut ini adalah Taman Dirgantara, di mana ini adalah koleksi di bagian luar Museum Satria Mandala. Di sini terdapat beberapa koleksi-koleksi pesawat tempur dan non-tempur. Di antara lainnya ada pesawat Slawah, pesawat Michelle, pesawat Cureng, Musikoren, Mustang, Gunnet, Harvard, Blatik, Piper, Quail, dan Kunang. Dan ada juga helikopter M14. Jadi kita telah sampai di Museum Waspada Purbalingga. Selamat masuk. Ini adalah Museum Waspada Purbalingga. Diresmikan oleh Bapak Soeharto pada tanggal 10 November 1987. Jadi kita saat menuju ke rumah saat. Baik, ini adalah perumusan akhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terlihat Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadiksono, dan Kiai Haji Wahid Hasyim sedang berunding pada saat menjelang rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 di Pejambon, Jakarta. Baik, selanjutnya ini adalah kaderisasi militer pengikut Kartosuwiryo pada tahun 1945. Ini adalah bentuk latihan kader militer Kartosuwiryo di Institut Sufah Malangbong, Jawa Barat. Selanjutnya, diorama ketiga yaitu pertempuran di Antralina pada tanggal 25 Januari 1949, di mana pasukan TNI sedang bertahan dari serangan gerombolan TNI Kartosuwiryo di Antralina, Jawa Barat. Selanjutnya, diorama keempat yaitu peracunan anggota Batalion 2 Sudirman pada tanggal 17 Februari 1949, di mana kepala desa sedang menolong pasukan TNI yang diracuni oleh pasukan DTI di desa Cijurai, Jawa Barat. Selanjutnya, diorama kelima yaitu proklamasi NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949, di mana ini adalah situasi ketika Kartosuwiryo memproklamasikan NII di Cisampang, Jawa Barat. Diorama keenam yaitu sabotase kereta api di Warung Bandrek pada tanggal 28 Februari 1953, di mana ini adalah rangkaian gerombol kereta api dan passerel yang terguling akibat sabotase DITI di daerah Warung Bandrek, Jawa Barat. Selanjutnya, diorama ketujuh yaitu peristiwa Tanjakan Emen pada tanggal 4 Juli 1954. Ini adalah bus mulia yang dihadang dan dirampok DITI di daerah Tanjakan Emen di Bandung. Selanjutnya, diorama ke-8. Nah, ini adalah aksi teror DITI di Kampung Cikawung pada tanggal 17 Agustus 1954. Di mana ini adalah pembakaran rumah penduduk oleh gerombolan DITI di Kampung Cikawung, Jawa Barat. Diorama ke-9 yaitu keganasan DITI di Cigalontang pada bulan April 1954. Ini adalah aksi gerombolan DITI ketika melakukan pembakaran rumah
penduduk dan fasilitas umum di Desa Cigalontang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selanjutnya, kejadian nomor 10 yaitu peristiwa Cibugel pada tanggal 23 November 1959. Ini adalah saat gerombolan DITI merampok dan membunuh penduduk di Desa Cibugel, Jawa Barat. Selanjutnya, kejadian nomor 11 yaitu Operasi Pagar Betis pada bulan Juni 1962, di mana rakyat bersama TNI dalam Operasi Pagar Betis untuk menumpas DITI di Jawa Barat. Selanjutnya, yaitu ke-12, ini adalah Peradilan Kartosuwiryo pada tanggal 16 Agustus 1962, di mana Kartosuwiryo ketika diadili di Mahkamah Angkatan Darat dalam keadaan perang di Jakarta. Selanjutnya yaitu ke-13, pernyataan Amir Fattah di Pengarasan pada tanggal 27 April 1949, di mana Amir Fattah adalah pimpinan Hizbullah mengeluarkan pernyataan memisahkan diri dari RI dan TNI pada tanggal 27 April 1949. Di nomor 14 yaitu peristiwa Bentar Sari pada tahun 1949, di mana ini adalah pasukan Amir Fattah ketika menyerang pasukan pemerintah gerilya di Bentar Sari, Jawa Tengah. Terakhir yaitu diorama ke-15, di mana penumpasan pemberontakan AUI di Sumberadi pada tanggal 1 Agustus 1950, di mana ini adalah pasukan TNI ketika menyerang basis pertahanan Laskar AUI pemimpinan Kiai Somolamo di Sumberadi, Jawa Tengah. Baik, koleksi selanjutnya akan diambil dengan rekan saya. Terima kasih, Kak. Baik, silakan kita lanjut ke lift ya untuk menuju koleksi yang berikutnya. Silakan Mas. Mari Kak, kita lanjut ke koleksi yang berikutnya. Nah, jadi di koleksi nomor 16 ini terdapat peristiwa penumpasan pemberontakan di Batalion 426 yang terletak di Kudus. Jadi pada tanggal 7 Desember 1951. Jadi ini merupakan penumpasan pemberontakan di Batalion 426, di mana para perwiranya di sini banyak yang tergabung dengan unsur DITI. Maka pemerintah melakukan kebijakan tersebut. Kita lanjut lagi ke koleksi nomor 17. Di sini ada proklamasi NII di Sulawesi Selatan. Ini adalah bentuk juga kebijakan pemerintah terhadap beberapa bekas laskar yang tergabung dalam Hizbullah dan Sabilah. Jadi di sini pemerintah juga akan melakukan pelantikan terhadap CTN pada tanggal 17 Agustus 1953. Nah, namun Tuhan Zakat tidak cukup akan hal itu, dan 2 hari sebelum pelantikan dilaksanakan, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1953, Tuhan Zakat beserta seluruh anggota CTN melarikan diri ke pedalaman dan melakukan penyerangan terhadap pemerintah. Kita lanjut lagi ya. Di sini terdapat koleksi nomor 18, yaitu pertempuran antar gerombolan di Buluh Cetrana. Ini gambaran di mana Usman Balo menolak untuk mengganti nama pasukannya menjadi nama pasukan yang dianut oleh Kahar Muzafar sejak bulan Agustus tahun 1953. Kita lanjut lagi. Di koleksi nomor 19 ini terdapat peranan ulama dalam operasi metafisika. Ini adalah bentuk kebijakan pemerintah juga untuk menanggulangi isu-isu yang telah disebarkan oleh Kahar Muzafar. Salah satunya itu adalah pemerintah meminta para ulama untuk menyebarkan dakwah dan khutbah Jumat menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Kita lanjut lagi ke koleksi nomor 22. Di sini ada keganasan DITI di Sapoli. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1959 terhitung sudah DITI melakukan pemberontakan kurang lebih 8 tahun. Nah, dan di sini juga mereka melakukan operasi besar-besaran, salah satu yang melakukan teror, separatis, dan juga pembunuhan. Dan sasarannya pada saat itu adalah di Desa Sapoli yang terletak di Wajo Utara. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah perebutan kota Siwa, di mana kota Siwa ini merupakan pemasok logistik bagi gerombolan DITI. Dan kota Siwa ini juga memiliki nilai strategis. Jadi para pemerintah kita memutuskan para tentara ini untuk merebut kota Siwa. Lanjut. Di sini ada pertempuran di Bone Putih pada tanggal 21 Oktober 1961. Di sini tentara kita tengah melakukan negosiasi
kepada gerombolan DITII. Mereka menawarkan amnesti dan juga abolisi terhadap anggota DITII yang mau memberhentikan pemberontakannya. Sekarang kita lanjut lagi ke koleksi nomor 23. Di sini ada peristiwa Pinrang terjadi pada tanggal 5 April 1954. Nah, jadi peristiwa yang berikut ini adalah peristiwa Pinrang yang terjadi pada tanggal 5 April 1964. Di mana peristiwa ini adalah peristiwa yang dilakukan oleh Andi Sele. Mereka melakukan pengkhianatan terhadap TNI kita. Nah, di sini adalah gambaran di mana Andi Sele membuat jebakan untuk Panglima Kodam. Nah, di sini ada jebakan-jebakan, namun dia berhasil melarikan diri dan Panglima TNI pun selamat, namun gugur 2 perwiranya. Kita lanjut lagi. Ini ada pemadaman di Rantau. Ini sini dah. Ini mana? Tadi yang pas ini lu sebenarnya lagi bikin lagi ngomong, gue pegel banget kayak goyang anjing kameranya. Beneran sudah selamat. Nah, berikut ini kita ada di koleksi kendaraan tempur tank. Di sana terdapat tank Pintam, tank Pansor, dan di sebelah sana terdapat tank Pansam, tank amfibi, dan juga tank KPK 61. Jadi kendaraan tempur ini merupakan kendaraan tempur yang digunakan untuk memperkuat korps marinir dan juga berasal dari negara Rusia. Kita lanjut lagi. Nah, berikut ini juga ada kendaraan tempur tank yang hanya bisa digunakan di darat. Di sebelah sana terdapat Hammer One Scout dari negara Inggris, dan yang ini adalah Jeep Willys yang digunakan oleh Jenderal Sudirman pada masa Perang Gerilya. Dan di sebelah sini terdapat truk 3/4 ton berlapis baja dari negara Amerika Serikat. Dan di sana terdapat tank Stuart yang berasal dari Amerika Serikat. Dan yang terakhir, yang paling besar itu adalah tank Panhard yang merupakan asal negara Prancis. Nah, setelah kita melihat koleksi kendaraan tempur tank, kita akan lanjut melihat koleksi pesawat dan juga kapal yang terdapat di depan Museum Satria Mandala. Nah, sekarang ini kita ada di halaman depan Museum Satria Mandala. Di sini juga terdapat 2 koleksi, yaitu ada pesawat Skyhawk asal dari Amerika Serikat. Ini pertama kali digunakan untuk operasi apa. Dan yang di sebelah sana terdapat KRI Macan Tutul yang berasal dari Jerman Barat dan digunakan dalam operasi infiltrasi pembebasan Irian Barat. Jadi begitu Pak, mengenai koleksi terakhir yang ada di Museum Satria Mandala. Ya, aku mau foto-foto sebentar di depan Museum Satria Mandala, boleh? Boleh? Boleh saya bantu foto? Oke.
edukasi kan? Iya, kita di sini sedang jalan-jalan sambil nambah pengetahuan. Apa yang sudah didapat dari setelah hotel itu? Di sini kita jadi tahu tentang sejarah awal mula terbentuknya TNI kita. Jadi mungkin nanti setelah ini kalau bapak-bapak ibu sekalian di luar sana mungkin bisa disampaikan masalah wisata edukasi misalnya jadi dari luar itu bisa diperkenalkan sejarah tentang Malaysia. Mungkin setelah ini silakan dilanjut lagi.